Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman Bang Joel, dimanapun berada. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana kabar kalian, guys? Ya, saya percaya, Bang Joel percaya kita semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya, teman-teman ya. Terima kasih kawan-kawan semua sudah menantikan video-video terbaru di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian ya. Oke teman-teman ya, pada kesempatan hari ini kita mau lihat ya, bagaimana para ustadz dan debater Muslim ya, yang menguji kesaktian Edis TV. Wah ya, ini akan jadi debat yang mantap jiwa guys ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan bantu Bang Joel dengan cara like dulu siaran ini, supaya siaran ini dapat dijangkau oleh banyak orang dan jadi berkat bagi banyak orang juga. Oke, kita langsung simak saja ya. Gasken ya. Kita ganti background dulu. Oke, mantap. Yes, oke ya. Kita langsung simak ya guys ya. Yuk, insya Allah ini
Ustaz Syarif, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kapan nih Ustaz Syarif ini sudah masuk Kristen Ustaz? Mengapa sih Ustaz terus-menerus mengeraskan hati ini Ustaz? Aduh. Kapan Pak Ustaz masuk Kristen? Kok lama-lama ini? Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz. Kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan supaya Pak Ustaz ini langsung masuk Kristen itu? Tapi seputar tema ini dulu, jangan lari kemana-mana nih. Gini Pak Ustadz. Saya ingin membuat saudara, membuat antum, membuat ente itu berhenti percaya kepada Quran dulu. Gimana? Sanggup? Maksudnya? Gini. Ustadz percaya bahwa Quran itu tidak ada keraguan padanya. Kitab yang memberi penjelasan bukan kitab yang memberi keraguan-raguan. Penjelasan tidak ada keraguan. Oke. Seperti ada yang tertulis di dalam Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Ya. Nah, sekarang sesuai dengan ayat itu, bahwasanya Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang bagaimana kalau ternyata Quran itu bukannya tidak ada keraguan, tapi malah bikin ragu-ragu, bagaimana? Apakah masih layak dipercaya? Layak dipercaya. Ya, itu namanya percuma kita ngobrol. Ustadz, ibarat kata gini, ini makanan enak, tapi setelah dimakan tidak enak. Berarti bohong tidak itu yang ngomong yang bikin iklan? Ya bohong kalau makanan itu. Nah, Quran bilang begini, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata kalau di dalam itu malah bikin ragu-ragu, berarti bohong nggak ayat itu? Ya bohong, tapi kan tergantung orang yang menjalaninya, yang bukan bagi Anda sendiri gini. Bagi Anda sendiri Quran itu bikin yakin atau bikin ragu-ragu? Insya Allah yakin. Oke, kalau bikin Anda ragu-ragu berarti Anda stop percaya kepada Quran hari ini. Tidak ada keraguan. Nah, ini sulit ini kalau udah begini nih. Ini imani saja, kalau udah begini sulit kita ngobrol. Karena tidak ada keraguan. Walaupun ragu-ragu juga pokoknya tidak ragu. Ini yang disebut dengan konsep imani saja, saudara. Oke lah Pak Ustadz, biar orang lain lah, bukan Anda ya. Kalau Anda saya tahu Anda pokoknya imani saja lah. Gini. Bang Edis, saya kan pernah dengar, itu kan Injil Barnabas yang ada di Spanyol tuh. Katanya kan Injil yang benar di situ. Kenapa kok saudara-saudara Kristen menganggap Injil itu sesat gitu? Iya, Injil itu sebenarnya belum lama umurnya. Itu baru dikarang oleh orang yang bernama Mustafa. Ya, Mustafa di Arande namanya. Ya, itu dikarang tahun 1600 sekian. Ya, oleh seorang Mustafa di Arande. Yang bernama Mustafa di Arande. Itu oleh ulama-ulama muslim pun sudah dikatakan bahwa Injil itu adalah Injil palsu, seperti itu. Apa yang membuktikan bahwa Injil itu palsu? Di penutup Injil itu dikatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias, bahwa Muhammad lah yang Mesias gitu. Sedangkan tidak ada Muslim yang percaya bahwa Muhammad itu Al-Masih. Yang umat Muslim juga percaya bahwa yang Al-Masih itu adalah Isa, seperti itu. Itu kan kata orang Yahudi, Al-Masih itu kan manusia ya, terus dari keturunan Daud itu sendiri. Ya. Iya, jangan lompat-lompat. Aduh, saya tidak suka caranya diskusi ini lompat-lompat, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan tanya Injil Barnabas. Apakah Injil Barnabas itu tidak bisa dipercaya? Sudah dijawab. Jangan lompat lagi kemana. Nanti kita lompat terus, nggak ada yang diskusinya terarah ini. Injil Barnabas itu ada sekarang.
Ada, masih ada itu. Kepalsuan Injil itu sudah terbukti ya dari bagaimana bahasa aslinya ditulis. Itu bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Italia itu. Bagaimana mungkin bahasa Italia, sedangkan bahasa Italia itu baru ada kemarin sore, sudah ada. Ya, kalau bahasa-bahasa yang tua itu, ya bahasa Yunani, Aram, Ibrani itu bahasa-bahasa yang tua. Ya, sedangkan bahasa-bahasa yang baru ada abad ke-7 seperti bahasa Arab, ya, kemudian bahasa Itali itu bahasa-bahasa yang baru, ya seperti itu. Terus kan Matius, Lukas, terus Yohanes itu kan tidak sejaman dengan Yesusnya. Itu kan gimana itu penulisan Alkitab itu sendiri? Saya soalnya pernah dengar berita kayak gitu. Maksudnya tidak sejaman gimana? Jadi mereka itu kayak yang Matius, Lukas, Yohanes itu tidak mengetahui, tidak sejaman lah, tidak hidup dengan Yesus itu sendiri gitu. Siapa yang bilang tidak sejaman? Kan di situ tertulis, di dalam Injil Lukas itu tertulis, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelaku firman, maka aku memutuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Di situ dari para saksi mata dan pelaku firman ada kata-kata seperti itu. Sedangkan dalam Quran tidak ada itu. Jadi kalau Anda menggunakan standar yang sama ya, saya mau Anda menggunakan standar yang sama. Jadi orang jangan seperti itu, Pak Ustadz. Dengarkan. Apakah Quran ditulis sejaman dengan Musa? Tidak. Apakah Quran ditulis sejaman dengan Isa? Tidak. Lah terus kenapa Anda nekat mengatakan Matius tidak ditulis sejaman dengan Yesus? Ya Quran tambah parah kalau itu standarnya, saudara. Ini kan standar ganda namanya. Ada yang bilang itu pembukuan Alkitab itu sendiri di abad ke-11 katanya. Yang ngomong gitu siapa? Ada Donditan, dia kan saya lihat gitu. Donditan dipercaya. Donditan saja kerjanya main mualaf-mualapan kok. Donditan tuh kerjanya main mualaf-mualapan. Coba tak sana sama Donditan, pasti asyhadu. Pasti itu kerjanya dia cuma itu. Udahlah, ngerti saya udah triknya dia itu. Main mualaf-mualapan sampai yang bongkar sebentar. Sampai yang bongkar kedok dia tahu nggak siapa? Yang bongkar kedok dia itu adalah Edi Prayitno. Satu tim itu, tapi mereka udah mulai pecah sekarang. Ya, sama-sama dari mualaf at-tauhid itu. Kan enggak bareng, maksudnya kalau kata kasarnya mah jadi kan enggak bareng. Begini, Ustaz dengarkan. Kalau saya ngomong, mungkin kalian langsung anti lah, nggak percaya. Karena yang ngomong adalah Karesteng. Langsung kalian nggak percaya kan? Ini yang ngomong juga seorang mualaf. Siapa namanya? Edi Prayitno. Dia ngomong apa? Dia ngomong begini. Itu Donditan, ya, mualapin seseorang yang udah muslim, udah syahadat, disyahadatin lagi, mau main mualap-mualapan. Biar apa? Biar banyak orang yang lihat. Nah setelah melihat langsung dapat duit karena pintar saudara telah membantu memualafkan orang. Mari kita kasih dia duit. Udah, saya ngerti trik-trik licik kayak gitu, ya. Trik-trik licik seperti itu saya ngerti, ya. Yang saya kasihan itu sama muslim-muslim yang nggak tahu apa-apa. Dilihat, ada seorang mualaf Donditan memualafkan seseorang lagi. Sungguh jasanya ini sangat besar bagi Islam. Ya, kita dukung dia dengan duit, ternyata modus. Kalau murni sih nggak apa-apa, kalau murni jelas gitu loh. Memang asli dia dari Kristen. Kemudian gara-gara diskusi itu dia mualaf. Itu jelas asli. Nggak salah Anda membantu dia karena jelas. Ini enggak, ternyata cuma mualaf-mualapan doang. Udah syahadat setahun yang lalu katanya. Masih disyahadatkan lagi. Nggak usah lah yang seperti itu. Yang murni-murni aja lah berjuang. Itu ya. Antara perjanjian lama, perjanjian baru itu gimana itu?
riwayatnya, apakah itu disatukan? Ini Pak Ustadz ini tanyanya dari sana lompat ke sana kian kemari loh, tidak ada yang ini jawabannya. Maksudnya begini Ustaz Syarif, satu aja dulu, ya kan, fokus. Anda tanya dari ini Injil ini, lompat ke sini, lompat ke Donit, lompat ke lama, semua Anda tanya ini. Ya kan, gini itu saja, gini, saya kasih solusinya biar Anda nggak bingung. Pertama, Anda pergi ke toko buku Kristen. Ya, Anda beli Alkitab. Anda baca selesai, baca Quran, baca selesai, bandingkan. Nanti akan Anda tahu sendiri. Gitu loh, rasa ingin tahu itu harus diimplementasikan dengan cara mencari tahu. Gitu loh. Seperti saya ini yang sudah membedahnya, sudah membandingkannya, sudah saya bedah itu. Quran sama Bible itu, Alkitab sama Al-Quran itu sudah saya bedah. Dua-duanya saya bedah di meja yang sama, dengan keadilan yang sama, dengan pandangan yang setara, dengan nilai yang objektif, tidak subjektif ya. Sungguh betul-betul ilmiah dan akademis. Sudah saya bandingkan. 13 tahun lamanya saya membandingkannya. Ya, mungkin belum ada yang membandingkan sejujur dengan saya yang bandingkan ini. Saya bandingkan semuanya. Udah tahu saya semua isinya. Gini Bang Edis, kalau Al-Quran kan jelas saksinya ada gitu, penulisnya ada. Itu kan katanya kalau Injil mah. Wah, ini Anda nekat sekali mengatakan saksinya ada. Gini, tunjuk di Quran surat berapa, ayat berapa yang ngomong penulisnya Quran itu siapa? Kalau Anda bisa tunjukkan bahwa yang nulis Quran itu jelas, saya lompat dari Monas. Lompat, saya terjun dari Monas, kepala di bawah. Ayo sekarang kutip ayatnya. Quran surat berapa? Ayat berapa yang ngomong penulis Quran itu jelas? Siapa? Ayo. Ya itu penulisnya diantaranya. Siapa? Ayatnya, kutip ayatnya. Surat berapa, ayat berapa? Pada zaman sahabat ada beberapa orang penafsir Al-Quran termasuk itu. Ya kalau di ayat nggak ada, kalau di ayat. Kagak ada. Ya kalau cuma nggak ada ngapain? Orang kagak ada di situ. Karena saja. Ya. Oke, Prabu Gus Jalalani. Wah, namamu panjang kali nih. Semoga ilmumu seperti namamu nih. Prabu Jalalain ala Khulud. Silakan, nyalakan kamera, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, siap berdiskusi, Bang? Siap. Oke. Tema kita adalah mustahil Islam bisa menjawab. Enggak, sebentar. Anda akui dulu enggak ini? Kalau Anda akui, ya mustahil, selesai kita diskusi. Tapi kalau Anda bilang tidak, nah kita lanjut. Anda akui mustahil Islam bisa menjawab? Anda akui tidak? Akui. Wah, diakuinya saudara, langsung diakui. Langsung diakui. Ternyata Anda tidak bisa menjawab tentang siapa yang disalib. Oke, kalau gitu lampaikan tangan. Sebelumnya Pak Edis. Enggak, kalau gitu lampaikan tangan dulu, ampun gitu. Kami tidak bisa menjawabnya gitu. Halo? Saya tidak bisa menjawab. Enggak, maksudnya bukan kamu, kitabmu gitu loh. Kitabmu, kitab Quran, kitab hadis nggak bisa jawab, betul? Betul? Kitab Quran, kitab yang lain nggak ada yang menentukan bisa menjawab siapa yang disalib. Oke. Kalau gitu siapa yang disalib menurut Quran? Maaf, saya juga orang mualaf. Oh, tidak bisa menjawab, saudara. Namamu saja yang panjang-panjang keren. Kalau gitu ke bawah ya. Jangan dipaksakan, saudara ya. Tidak bisa menjawab, jangan nekat ke sini, saudara. Mustahil, saya bilang mustahil. Bagaimana mungkin Anda bisa menjawab ini, saudara? Sungguh nekat yang luar biasa Anda bisa menjawab ini.
JBM. Silakan nyalakan kamera, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? JBM? Halo? Ini kenapa sih naik tapi nggak ngomong? Tolong ya yang naik ya. Nah, yang naik itu kalau disapa ngomong. Disapa diam-diam saja sudah. Jangan seperti itu, saudara ya. Kalau naik bicara. Jangan diam-diam saja, saudara ya. Ray, silakan nyalakan kamera, Ray. Ray? Yup. Silakan nyalakan kamera. Mana ini? Udah, Bos. Oke, Anda Muslim? Setengah. Setengah, maksudnya gimana nih? Sudah mulai ragu-ragu dengan Islam? Maksudnya gimana kok setengah-setengah ini? Anda sangat mencurigakan ini, saudara ini. Kenapa? Kok setengah-setengah itu kenapa? Kurang paham semua sih. Kurang paham. Berarti Anda memaksakan diri gitu, percaya kepada Islam? Bukan. Terus, kenapa Anda bilang setengah-setengah? Belajar. Masih belajar. Sudah berapa Islam sejak kapan? Udah Islam sejak 11 tahun. Oh, mualaf. Ya. Mualaf. Oke, Anda percaya dengan Quran yang mengatakan bahwa Quran itu bukan kitab yang memberi keraguan, tapi kitab yang memberi penjelasan? Sebagian percaya, sebagian tidak. Anda tidak percaya dengan sebagian isi Quran? Ya. Sungguh Anda nekat mengatakan ini, saudara. Jadi ternyata mualaf ini seperti ini, ya. Mengatakan tidak percaya dengan sebagian isi Quran. Kok bisa Anda mengatakan tidak percaya dengan sebagian isi Quran itu? Kenapa? Kurang belajar. Kurang belajar bukan berarti Anda bilang tidak percaya isinya. Justru ketika Anda mengatakan tidak percaya isinya, artinya Anda sudah mempelajari. Sebagian gini ceritanya, ini pertanyaan mustahil Islam bisa jawab. Ini juga saya pertanyakan. Kepada siapa? Kepada pernyataan yang mengatakan bahwasanya yang dibunuh itu bukan Isa Al-Masih tapi diserupakan. Buat saya ini heran. Kok mau Allah menipu? Itu jadi ada pertanyaan balik. Nah iya makanya itu yang Anda tanyakan kepada ulama-ulama Anda gitu loh. Anda tidak boleh gini. Apakah sah iman seorang Muslim ketika dia meragukan isi Quran? Betul? Ya betul. Tapi nah makanya itu Anda seharusnya berguru kepada ulama Anda. Tidak boleh Anda mualaf tapi Anda seperti itu. Nah, itu tadi saudaraku saya bilang kurang belajar, makanya saya akuin. Oke, sebentar saya naikkan dulu kalau gitu yang Muslim supaya ini saya tidak mau ini menggiring sebuah opini nanti biar saya adil. Saya di sini adil. Ingat ya, Qomal Edis TV ini sangat adil. Saya undang yang Muslim. Ini ada mualafmu ini, Juma nih. Bimbinganmu ini si Juma, tapi kok kayak gini? Makanya jangan cepet-cepet mualafin orang, Juma. Kau biar dapat koin aja kau cari. Sabil, Anda Muslim Sabil? Muslim. Ya, bagaimana pendapat Anda ini dengan saudara Anda ini? Mualaf tapi katanya nggak percaya dengan sebagian isi Quran. Itu kan diserupakan, Pak. Ya, ngomong aja sama dia coba. Kamu coba tanya sama dia, percaya nggak dengan semua isi Quran? Katanya sebagian dia nggak percaya. Ya harus percaya lah Bang. Walaupun kita tidak mengetahui isinya, kandungannya, tapi kita tetap wajib percaya. Karena itu firman Allah. Ya silakan Bang. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu ide yang bagus, tapi
Saya bertanya, sebenarnya mana lebih dahulu pengetahuan atau kepercayaan? Pengetahuan atau kepercayaan maksudnya? Ya, orang tidak mengetahui bagaimana percaya. Orang percaya karena sudah mengetahui menurut saya. Saya mau mempercayainya kok ada diserupakan Allah. Kok mau membuat tiruan gitu? Kan Nabi Isa itu diselamatkan, Bang. Jadi gitu untuk ya mengelabui bagus. orang Romawi, tentara Romawi. Ya, saya setuju, tapi ketika tidak dijelaskan bahwa namanya siapa yang diserupakan itu, contoh ya, dan diserupakanlah dengan seorang setan yang bernama ini, baru oh berarti saya berani menjawab siapa nama yang diserupakan, karena ini mustahil Islam bisa jawab, makanya saya jadi tertantang. Sebenarnya pengen saya jawab, tapi nggak tahu siapa, jadi gimana mau jawabnya, kan itu. Iya, kepentingan kita apa juga kalau disebutkan namanya. Lagi pula kan Al-Quran itu bukan kitab sejarah, Bang, yang menyebutkan nama orang secara detail, bukan kitab sensus gitu. Nggak ada kepentingan kita walaupun kita itu tahu siapa orangnya. Itu kan buku suci kita Al-Quran yang mengatakan itu kan pedoman hidup kita. Maunya itu makanya saya bilang tadi, maunya harus ada di sana kan. Datang teman tadi bilang, itu dibilangnya itu di hadis. Nah, otomatis Edis TV ya tertawa kan, Al-Quran yang buka suci, hadis itu kan hanya tafsir. Maunya jangan dibilang bahwasanya seolah-olah hadis lebih berpotensi daripada Al-Qur'annya. Padahal kita mengakui buku suci itu Quran bukan hadis, kan itu. Ya gitu saya sebutkan tadi, tidak ada kepentingan kita tahu pun kita siapa orangnya. Jadi apa kepentingan kita dengan orang tersebut? Kan nggak ada juga. Manfaatnya juga nggak ada. Yang penting Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Itu aja. Iya, kita benar. Untuk mengetahui siapa orang tersebut mau ditangkap, ya kan nggak juga. Iya. Nggak ada kepentingan kita, maka nggak disebutkan. Buat apa? Gini Bang ya, benar. Memang sebenarnya kalau bukan karena pertanyaan itu apa kita tahu, itu benar. Tetapi karena ada diserupakan, itu aja yang jadi masalah buat saya. Diserupakan, tapi bukan ini maunya kian, jangan ada bunyi diserupakan, jangan-jangan itu Quran, bukan itu terjemahannya. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan, kok diserupakan, ngapain membuat fotokopi, kan itu maksud saya. Maunya tidak itu, tapi dibuat cara yang lain gitu maksud saya. Saya itu kalau saya bilang tadi itu belajar, maka bahasa itu kan saya itu seyogjanya saya itu ahlinya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Makanya saya katakan diserupakan itu kata yang membuat saya kok aneh bahasa ini. Bisa-bisa bukan itu dibuat di sana, saya kurang paham Quran kan itu. Diserupakan berarti ada tiruan. Nah itu. Oke, sebentar saya sapa dulu, ada VP Game. Muslim Bang? Kristen dong. Oke, kalau Kristen saya turunkan dulu ke Bang ya. Mohon maaf nih Bang. Oke. Silakan, yang Muslim naik lagi kemari ya. Saya minta satu orang lagi, ini karena Sabil di sini tidak mampu menjawab. Saya ingin mengundang lagi yang Muslim supaya bisa jelas terjawab ya. Saya ingin Muslim yang berbobot yang naik ya. Jangan seperti ini. Sudah diam dia si Sabil tidak bisa menjawab. Sebentar, si Sabil sudah tidak bisa menjawab. Kita kasih dulu kesempatan Muslim yang lain ya, supaya betul-betul sungguh menjawab. Banyak yang ngomong settingan. Saya nggak kenal dengan orang ini ya. Kalau kalian membuktikan bahwa orang ini mualaf gadungan, saya malah senang. Ya, saya udah berkali-kali ngomong, saya nggak suka dengan orang yang pura-pura jadi Islam padahal dia bukan Islam. Makanya silakan kalian buktikan sendiri. Ya, kalau bisa kalian buktikan, ya sama-sama kita tendang orang ini dari sini gitu loh. Saya juga nggak kenal dia siapa. Dia naik-naik sendiri kok ke sini. Dia ngaku mualaf, saya mana tahu. Ya kan? Silakan Anda naik ke sini, Anda buktikan bahwa dia tidak mualaf, bahwa dia tidak apa. Silakan. Mana nih yang Muslim nih? Kok diam semua? Silakan yang Muslim. Naik kemari. Berikan jawaban.
Oke, silakan Bella Bau jakit Muslim Bang. Bella Bau jakit. Aduh, disapa-sapa juga tidak mau datang nih. Bella Bau jakit, Anda Muslim? Heran, saya udah dinaikin juga nggak mau ngomong nih orang-orang nih. Udahlah Bang Edis, saya belajar dulu, kayaknya saya mau turun ya. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang. Terima kasih Bang, terima kasih. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Teman-teman sekalian, ya di sini saya channelnya itu saya tidak mau ya menggiring-giring atau membawa-bawa orang-orang yang dia pura-pura lah atau apa gitu teman-teman ya. Makanya saya konfirmasi tidak ada Muslim yang datang. Tidak ada Muslim yang datang. Oke, sekarang kita naikkan lagi nih. Ada Ian. Saudara Ian, silakan nyalakan kamera. Belum ada followers Bang. Sudah cukup itu Bang, followersnya sudah cukup. Anda sudah bisa nyalakan kamera, sudah bisa saya invite itu kamera Anda, silakan nyalakan. Pertanyaan apa dulu Bang? Anda Muslim? Saya Kristen. Kristen, saya turunkan di bawah dulu. Kenapa? Ya silakan ya yang Muslim ya. Teman-teman tolong dengarkan ya. Ini bukan channel Kristen dan Kristen teman-teman. Ini channel debat, channel diskusi antara Islam dan Kristen teman-teman ya. Silakan yang Kristen jangan naik, yang Muslim naik ya. Silakan nyalakan kamera Anda, diskusi dengan baik, jangan menghujat ya. Apa tujuan saya menyalakan kamera? Supaya tidak ada kepalsuan di antara kita ya. Supaya kita betul-betul menjawab dengan nyata ya. Seperti itu ya. Tristan, kalau ini Muslim silakan nyalakan kamera Tristan. No mandi gua. Kalau belum mandi dulu. Kalau nggak pede lagi ya sudah di bawah. Ya silakan. Kalau Anda sudah malu, ya menjadi orang Islam nggak usah naik ke sini. Saya tahu Anda sudah malu jadi orang Islam, nggak usah naik ke sini. Jangan dipaksakan. Anda kan sudah malu jadi orang Islam, ngapain Anda ke sini? Kalau Anda bangga, ya Anda bangga menjadi seorang Muslim, naik diskusi, gitu ya. Nyalakan kamera Anda, diskusi kita. Biar orang menonton, biar orang mengambil kesimpulan. Ya. Aditya, silakan nyalakan kamera, Aditya. Aditya, silakan nyalakan kamera. Ya. Oke. Kita siap diskusi yang baik. Ya siap. Oke. Saya mau jawab ini kan. Katanya mustahil Islam bisa menjawab. Bisa menjawab. Siapa yang disalib? Oke. Pertanyaannya kan siapa yang disalib ya? Ya, siapa namanya? Silakan. Itu yang di dalam Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa ayat 157 bahwa Isa tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuknya dan rupanya. Sebentar. Wajah anda jangan belok-belok gini lah. Wajah Anda kelihatan dulu, kelihatan gini. Sebentar. Sebentar. Saya konfirmasi dulu. Saya konfirmasi. Anda malu sudah? Anda sudah malu jadi orang Islam? Enggak, sebentar. Saya tanya. Tidak malu. Tidak malu. Tidak malu. Okay. Jangan palingkan wajah Anda ya. Oke. Saya berpedoman kepada ayat suci. Saya lihat wajah Anda kok, wajah Anda lari-lari terus. Sebentar, wajah Anda jangan lari-lari terus. Nih, ini sebentar nih. Ini kelihatan ya? Enggak, ini kelihatan ya? Sebentar, ini kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Oke, sekarang pertanyaannya sekarang. Siapa yang disalib? Yang disalib yaitu ya Isa yang diserupakan
seperti yang disalib Isa, bisa. ya, Yang disalib bisa juga. Yudas Iskariot. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Yaitu ayatnya ayat 157. Mana di situ baca? Yang artinya ayat 157 bahwa Isa tidak ada di situ Yudas. Anda ini nekat saja. Saya bahkan hafal ayatnya itu. Dengarkan, ayatnya itu berbunyi wa qaulihim, dan karena ucapan-ucapan mereka. Ya kan? Jangan merokok. Nanti kena ban sama TikTok. Kenapa takut merokok? Kenapa takut sama TikTok? Nanti di ban sama yang punya aplikasi. Kita takutnya kepada Tuhan yang kuasa, Allah. Buset nih orang ini. Bawa Anda bawa Tuhan. Berarti Tuhanmu seneng Anda ngerokok. Nah, kena kan? Ya enggak apa-apa. Dibilangin kena, udah dibilang ini aplikasi, nggak ada hubungannya sama Tuhanmu. Bukan Tuhanmu yang bikin platform ini. Yang bikin platform TikTok ini Cina, bukan Tuhanmu. Jangan kita makanya takut jangan sama ngerokok di sini. Dibilangin jangan ngerokok di sini, biar Anda tidak kena ban. Makanya saya dengarkan. Anda takut sama Allah, tapi Anda merokok. Bukti Anda takut sama Allah adalah Anda merokok. Inilah pintarnya. Jangan sembunyi kamu. Kamu jangan sembunyi. Dengarkan. Anda tadi bilang Yudas. Dengarkan. Anda tadi bilang Yudas kan? Sebentar. Anda tadi bilang Yudas. Anda tadi bilang Yudas, betul? Kesurupan. Dengarkan. Bisa saya bicara? Silakan bicara. Baik. Dengarkan. Dengarkan saya bicara, jangan kesurupan. Dengarkan saya bicara. Sudah? Dengarkan saya bicara. Bisa saya bicara? Baik. Di situ tertulis wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidak ada di situ Yudas. Anda ngarang dari mana Yudas, dari mana? Ini di sini di ayat mana? Surat berapa? Ayat berapa di situ ada Yudas? Ayat 157. Di mana di situ tertulis Yudas di mana? Maupun disalib oleh orang-orang kafir. Tertulis Yudas di situ di mana? Saya konfirmasi. Di situ tertulis Yudas di mana? Di mana di situ tertulis Yudas? Di mana di situ tertulis Yudas? Anda ini konsepnya menghina Islam. Tidak ada, justru Anda yang menghina. Anda inilah orang yang menghina Quran dengan mengatakan bahwasanya di situ tertulis Yudas, padahal tidak. Sungguh tiada lain, Anda ini adalah orang-orang yang suka merubah-rubah Quran. Di dalam Quran tidak ada tertulis Yudas. Kenapa Anda tambah-tambahin Yudas? Lalu kenapa Anda tambah-tambah Yudas? Dibunuh maupun disalib. Kenapa Anda tambah-tambah Yudas di situ? Kenapa Anda tambah-tambah Yudas? Orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah. Mana di situ? Dari situ Yudasnya di mana? Di mana di situ tertulis Yudas? Yudas Iskariot. Di mana dia tertulis di situ, di mana Yudasnya di mana? Ya di surat ayat 157. Nggak ada di situ Yudas, Peang. Di situ nggak ada tertulis Yudas. Kamu inilah orang-orang yang merubah-rubah Quran seenak udelmu. Sungguh kamu tiada lain adalah orang yang nekat. Mengapakah engkau mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Dan kamu inilah termasuk orang-orang yang hobi mengada-adakan bagai tukang sulap. Mengapa Anda jadi tukang sulap? Hadis dan Al-Quran itu bersatu sebenarnya. Mana? Di hadis mana di situ ada Yudas mana? Hadis baru itu ada tadi dikatakan teman saya. Mana? Ayat berapa? Sekarang saya tidak hafal. Ya kalau tidak hafal, kenapa Anda nekat mengatakan ada di situ? Makanya Anda jangan jadi tukang fitnah. Ya, lari, pencet tombol lari, pencet tombol lari, pencet tombol lari, pencet. Saya tidak lari. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Di dalam Quran tidak tertulis di sini Yudas, tetapi karangan Anda. Nah, di situ yang hanya tertulis adalah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, melahirkan orang yang diserupakan baginya. Nah, sekarang saya tanya, berarti ada orang yang bukan Isa tapi wajahnya dirubah menjadi Isa, betul? Dia diserupakan. Iya, jadi dia mirip dengan Isa, jadi seperti Isa lalu dia yang disalibkan, padahal dia bukan Isa yang sebenarnya, betul? Ya bukan, yaitu Yudas. Oke, sebentar dulu. Berarti ada yang tertipu, betul? Anda ini seakan-akan jawab dulu, kau jangan bohong. Kuturuti nih, sudah kuturuti kemauanmu ini. Ada orang mencari-cari Isa, kemudian ternyata yang didapat itu bukan Isa sesungguhnya, tapi Isa yang wajahnya sudah dirubah, orang yang wajahnya sudah dibuat menjadi Isa, akhirnya itulah jadi Isa, betul? Betul? Kamu takut sama Yesus? Betul? Sama Yesus, betul tidak itu? Betul tidak? Betul tidak? Apanya? Orang lain berubah wajahnya menjadi seperti Isa, akhirnya dia yang disalibkan, betul? Iya, yaitu Yudas. Oke, berarti orang-orang pada tertipu, betul? Tidak tertipu. Kok nggak tertipu? Terus apa namanya? Sebentar. Terus apa namanya? Orang-orang ingin menyalib Isa. Kemudian ada orang lain yang bukan Isa, tapi wajahnya dirubah oleh Tuhanmu menjadi seperti Isa. Akhirnya orang-orang malah menyalibkan dia. Orang tidak bersalah menjadi disalibkan. Gara-gara wajahnya dirubah menjadi Isa. Salah tangkaplah orang-orang dibikinnya. Oke, berarti orang-orang tertipu tidak? Berarti orang-orang tertipu tidak? Berarti orang-orang tertipu tidak? Berarti orang-orang tertipu tidak? Tidak mampu dijawab saudara. Sudah kita ikuti logikanya. Tiadalah dia mampu menjawab kecuali hanya merokok saja. Kita kirim dia ke laut. Kita kirim dia ke laut. Tuh udah ada peringatan kan? Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. Dan mengapakah Anda termasuk orang-orang yang nekat? Dan tiadalah orang-orang yang nekat itu kecuali ngarang bebas, saudara. Mengapa Anda sungguh nekat luar biasa? Sedangkan si Juma saja lari tunggang langgang dari Edis TV. Apalagi Anda. Ya. Kirim dia ke laut kalau sudah mulai ngarang bebas, nggak jelas. Sudah saya turuti kemauannya. Ngomong-ngomong Yudas, tidak ada di Quranmu Yudas. Mana ada di Quran Yudas? Kau baca Quranmu sampai lepas sampulnya, tidak akan kau temukan kata Yudas di situ. Berani kau nantang orang yang sudah 13 tahun membaca Quranmu bolak-balik. 13 tahun saya baca bolak-balik 13 tahun. Ya, dalam Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah itu. Bahkan saya nggak pernah ketemu ada orang Muslim yang lebih rajin baca Quran daripada saya. Nggak pernah. Mana orangnya suruh sini? 100 kali sudah saya katamkan itu. Al-Fatihah Anas Al-Fatihah bolak-balik itu. Bisa Anda tunjukkan kepada saya orang yang pernah katam 100 kali? Nekat Anda luar biasa. Anda nekatnya. Edis. Silakan nyalakan kamera. Oke, ya. Teman-teman ya, jadi kita sudah bisa melihat ya bagaimana aksi-aksi mereka ini ketika mereka berhadapan dengan Edis TV ya guys ya. Ya itulah mereka teman-teman. Ya Bang Yuel tidak bisa ngomong banyak ya. Karena mereka ini memang ahlinya begitu ya kawan-kawan ya. Oke ya. Oke teman-teman, terima kasih semua sudah menyaksikan video debat kita pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini. Bang Yuel bersyukur ada teman-teman yang dari dulu ya nongol ya, Nikno ini luar biasa ya, teman setia Bang Yuel walaupun lama tak kunjung sini ya. Ada Bang BTN dan teman-teman yang lain yang baru bergabung, terima kasih. Terus dukung channel ini kawan-kawan supaya kita terus bisa obrak-abrik mereka sebelah itu ya, biar kepanasan mereka ya. Oke teman-teman, Bang Yuel undur diri dulu. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. God bless you guys.